Gitu loh. Coba jelaskan dalil yang Anda maksud. Ketika Anda Saya ini mengatakan rasul, bahwa- saya ini Sebentar. rasul, saya ini rasul. Oh, Anda rasul. Oh, pantesan aja. Panci kuah belangong. Aduh, Anda ini rasul. Iya. Pantesan aja Anda begini. Cocok dengan perangai-perangai Nabi Muhammad yang kita dapat di dalam kitab fikih, dalam kitab hadis, dalam sirah Muhammad dan lain-lain, dan juga termasuk pendapat-pendapat mazhab. Kemudian lagi kita lihat dari kacamata hadis. Menurut pengakuan hadis. Bentar. Sebelum ke hadis, Oke. Al-Ahzab 40 tadi jangan kau baca cuma khotaman nabiinnya. Coba kau baca dari awal, coba. Jangan panjang-panjang dulu. Yang perlu dimengerti itu khataman Nabi di situ bukan artinya Nabi terakhir. Gak bisa. Karena apa? Khotaman nabiin tersebut juga tekstualnya itu nyangkut ke awal. Persoalannya kalau Anda baca seluruh Al-Quran dari kulit ke kulit, khataman Nabi tidak direferensikan kepada sesosok Nabi Muhammad yang kita dapat dalam kitab hadis. Itu persoalannya. Itu argumen Anda. Makanya baca Al-Ahzab 40 itu secara lengkap dari awal. Coba baca. Kalaupun Anda baca dari kulit ke kulit Al-Quran, itu kan berapa jumlah ayat? Jangan satu ayat itu dulu. Saya nggak minta dari kulit ke kulit, nggak nyambung. Yang saya minta Al-Ahzab 40 tadi dibaca dari awal ayat. Nah, kata Muhammad yang ada di dalam ayat itu, ya, itu bukan artinya sesosok Nabi yang diyakinkan di dalam agama Islam. Nah, jadi ini perlu dimengerti. Ini hal yang sangat saya kira sangat tidak banyak dimengerti oleh orang Islam. Nah, disinilah keterangan kita dapat ternyata Muhammad itu bukanlah sesosok. Ini menurut keterangan Al-Quran yang bisa Anda pelajari sendiri nanti kawan-kawan di bawah, agar lebih kritis untuk menemukan atau mencari ini ya, apa sih Muhammad itu. Nah, itu hal yang pertama. Paham kau kacau, Pak. Paham kau kacau. Makanya saya bilang Al-Ahzab 40 tadi dibaca dari awal. Hafal enggak? Makana Muhammad. Nah, nih, Makana, ya. coba. Bentar, saya tampilkan aja sama kau nih ya. Dari awalnya tuh, makana Muhammadun. Muhammad itu sekali-sekali aba ahadim mir rijalikum. Bukanlah sekali-sekali orang tua dari seorang laki-laki. Walakin Rasulullah. Dan dia itu melainkan utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Ya. Dan dia adalah penutup para nabi. Jadi yang dimaksud Muhammad bukan seorang orang tua dari seorang laki-laki, berarti manusia. Ya. Lalu manusianya yang mana? Manusianya yang mana yang namanya Muhammad ini? Ya kan kayak gitu. Yang dituduhkan seperti apa? Makanya kau jangan ambil cuma khotaman nabiinnya. Baca dari awalnya. Yang dimaksud Al-Ahzab 40 adalah Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah wahyunya. Aduh. Sembarang. Oke, Kau begini Mas Yusuf. Sembarang. Jadi Nggak begini. bisa kau ngomong pelin-pelan sama saya tuh nggak bisa, Pak. Ya. Enggak, begini, tadi saya mau menerangkan, itu kan kata Muhammad itu kan tidak perlu Anda terjemahkan apa itu Muhammad. Itu yang perlu poin yang ingin saya tekankan. Perlu Kenapa nggak diterjemahkan? kan sekarang kan Muhammad itu hanya dikatakan Muhammad. Jadi Muhammad itu perlu dimengerti, perlu dimaknakan apa esensi Muhammad dan perlu diaktualisasikan dalam alam sehingga manusia siapapun saja di mana di belahan manapun dunia dia bisa tahu apa itu Muhammad. Jadi tidak hanya sekedar kita bilang itu tokoh sejarah yang tidak bisa kita aktualisasikan. Nah, persoalannya kata Muhammad itu kalau dibayangkan sebagai sesosok yang dikaitkan dengan kitab hadis, apa yang diterangkan oleh kitab hadis tentang figur tersebut, persoalannya lagi tidak senyawa dengan uswatun hasanah yang kita dapat dalam Al-Quran. Jadi tar dulu. Malah nggak nyambung pula gini. Saya mau tanya, yang bermakam di Madinah itu siapa? kalau saya tidak tahu, kalau Anda bisa Kau tidak tahu. Barang Anda nggak tahu yang bermakam di Madinah, nggak tahu gitu.
itu kan sebuah klaim. Nah, yang di makam di Madinah itu bukan klaim lagi, itu terlihat dengan mata. Apa yang kita lihat dengan mata namanya bukti, fakta, bukan klaim. Soalannya begini, mayat Muhammad yang Anda bayangkan itu perlu kita perlu dikeluarkan, dihidupkan agar kita tanya sama sesosok tersebut, apa benar dia sesosok atau tulang yang ada di dalam kubur itu Muhammad yang Anda bayangkan. Nah, kalau Muhammad Gini. Ya. Al-Ahzab 40 ya. Nah, sudah saya bacakan tadi. Di situ Muhammad abamir rijalikum. Bukanlah seorang dari seorang tua laki-laki. Maksudnya itu siapa dulu? Maksudnya itu Muhammad di situ harus dibawa dalam alam yang bisa kita saksikan, sehingga Muhammad itu tidak hanya keluar dari seorang keluarga yang katanya yang diisukan lahir pada abad ke-7, ya kan? Nah, persoalannya nanti figur Muhammad yang dibayangkan dalam agama Islam itu sangat bertentangan dengan konsep uswatun hasanah yang kita baca di dalam Al-Quran. Bentar, itu Anda dapat tafsir kayak gitu gimana? Dari siapa tafsirnya? Itu menurut itu menurut siapa? Iya, itu menurut keterangan yang diwahyukan oleh alam. Oleh alam, bukan oleh Allah. Iya, itulah kacaunya kau. Nggak bisa kayak gitu Al-Quran itu. Yang namanya Al-Quran itu ada ilmunya, namanya ulumul Quran. Nggak bisa kau tafsirin sebebas maumu, nggak bisa. Man qara'a fil Qur'an bi ra'yihi, barang siapa berpikir tentang Al-Quran memakai akal pendapatnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat kau di neraka, Pak Paulus. Gak bisa kau ngomong Quran saya sembarangan, tempat kau di neraka. Kau nggak ada ilmu di Al-Quran. Bukan begitu Mas Yusuf, begini ya. Apapun yang kita mengerti atau klaim Al-Quran atau klaim tafsiran Al-Quran yang dituangkan oleh para ulama, para penafsiran, para mazhab dan lain-lain, para hadis. Nah, yang bisa mempertanggungjawabkan klaim tersebut adalah alam sendiri. Jadi dengan kata lain, kalau agama Islam dan para tokoh agama, para kaum ulama dan para penafsir tidak bisa mempertanggungjawabkan klaim mereka terhadap prinsip-prinsip alam atau dalam ranah alam, maka klaim tersebut tidak bisa digunakan sebagai petunjuk dan tidak. Yang namanya Nabi Muhammad, kenapa kau hubung-hubungkan dengan alam gitu? Muhammad itu udah dapat kita ketahui. Ya, saya mau tanya deh, wazan dari Muhammad itu apa dulu? Yang saya maksud itu wazan dari Muhammad yang maksud itu apa? Saya kurang mengerti ya yang Anda tanyakan. Nggak ngerti wazan. Udah, akar kata dari Muhammad apa? Kenapa di situ dia bisa berkata jadi Muhammad di Al-Quran itu? Yang perlu kita mengerti, yang perlu kita pertanggungjawabkan adalah pengertian. Apapun dimensi dan langkah yang Anda tempuh untuk mengerti Muhammad, itu harus bisa diaktualisasikan dalam alam. Nah, kalau pendekatan pemahaman Muhammad yang Anda ambil merujuk kepada abad ke-7 yang tidak bisa Anda faktualkan dalam alam, maka teori itu adalah gagal dan palsu dan hanya sudut sains. Salah. Nah, Anda mengartikan Muhammad pun juga udah salah. Kau bisa lihat kosakata wazan Muhammad itu dari kata hamada. Hamada artinya terpuji. Dalam bahasa Arab kalau diimbuh-imbuh ya itu menunjukkan ke manusianya, bukan ke alam. Kau belajar di mana? Coba. Udah jelas-jelas yang namanya mu merujuk ke Muhammad. Muhammad merujuk mu ya. Contoh nih, aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Yang namanya muslim itu merujuk ke orangnya. Begitu pula Muhammad merujuk ke orangnya, orang yang terpuji. Ya. Lalu dari mana kau menghayal di
apa disinkronkan dengan alam, menghayal dari mana kau? Oke, tadi Mas Yusuf salah mengerti. Yang saya maksud alam tadi kan Anda tanyakan di mana saya belajar. Saya belajar apa yang diwahyukan oleh alam. Itu yang saya maksud. Jangan salah Diwahyukan oleh mengerti. alam. Jadi kawan-kawan di bawah. Ya udah, ilmu yang Anda pakai tidak ada dalam ulumul Quran. Dah, sesat berarti. Karena apa? Nggak ada ya penjelasan Al-Quran itu ilmu dari alam, nggak ada. Anda harus tahu ilmu dari Al-Quran itu ada 16 namanya ulumul Quran. Bahasa Arab, nahwu sorof, ya nahwu dan sorof, ma'ani, bayan, balagoh dan yang lainnya. Anda mau bahas Quran dengan saya Alfiyah hafal nggak itu? Hah? Coba Anda ngaku Islam, ngaku punya ilmu Quran. Saya minta mau bacakan dulu salah satu ya nadom buat kita memahami Al-Quran. Coba bacain Alfiyah sama saya. Bukan begini. Yang perlu dimengerti begini. Alam ini adalah Alasan Pak, saya nggak bahas alam, saya bahas Quran yang Anda framing. Begini, perlu dimengerti, alam ini adalah hanya satu-satunya ranah yang bisa menerangkan posisi Al-Quran atau posisi Tuhan yang diyakinkan dalam agama Islam atau posisi Nabi Muhammad yang dibayangkan oleh umat Islam. Nah, iya, itu kan argumen Anda, Pak. Sebelum ke argumen Anda itu kan Anda bahas Quran saya toh ya. Anda ditanya A, jawabnya lain. Yang saya tanya, ya Anda menjabarkan tentang Al-Quran kepada saya dan mengaku mempunyai ilmu Al-Quran. Coba, saya minta satu ilmu aja, ya. Adakah mendasari Anda untuk membahas Al-Quran ini? Satu ilmu, ya. Coba bacain Nadom Alfiyah dulu sama saya. Saya tidak, Anda salah mengerti tadi. Saya tidak mengklaim apa yang barusan Anda katakan. Mungkin ada kekeliruan tentang yang Anda mengerti. Gini. Ya. Kalau Anda nggak punya ilmunya, apalagi nggak hafal nadomnya, ya lebih baik nggak usah berbicara tentang Quran. Belajar, bukan nyampaikan. Ya. Anda harus belajar dulu dari awal, ya dari baca dulu makharijal huruf, tajwidnya kayak gimana, hukumnya seperti apa. Lalu Anda belajar bahasa Arab, lalu Anda nanti belajar mengubah kata. Alfiyah aja Anda nggak hafal, mau Anda menjelaskan kepada publik, sesat publik, ya. Teman-teman semuanya, jangan ikuti Pak Cakra ini ya. Ketahuan di sini dia nggak ada ilmu Al-Qur'annya. Gampang loh Pak, ya. Bukan Masalah nadom itu hanya satu gelintir ilmu ya dari ulumul Quran. Itu pun penjabaran dari Imam Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan 'alan nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Kan kayak gitu. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilauzin mujaji wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtari don bi ghairi sukhti fa iqatan alfiyata bani mu'ti wa huwa bisabkin haizun tabdilan mustaujibun sana iyal jamila wallahu yaqni bihi bati wa firali walahu fi darajatil akhirah kalamuna labzun tuh mufidun kastakim, ngerti nggak? Wasmun Persoalannya begini. harfunil kalim. Persoalannya begini. Setelah Anda kumpulkan ilmu-ilmu para mazhab, ilmu-ilmu para pemikir atau penafsiran Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu sirah Muhammad atau sirah Nabawiyah. Jadi setelah Anda kumpulkan itu, ternyata klaim-klaim yang Anda dapat di dalam klaim mereka, termasuk di dalamnya nanti terkait dengan syariat Islam, terkait dengan hukum-hukum Islam dan rukun Islam atau ibadah-ibadah ritualitas yang ada Islam, itu semua tidak bisa kita pertanggungjawabkan esensi poros orientasi ibadah itu kemana, termasuk tauhid. Salah. Jadi Salah. Jadi kalau Anda ngomong bersumber dari Quran, tapi ilmu mendasari Al-Quran Anda nggak ada. Macam mana Anda mau berbicara tentang masalah hukum, tapi Anda nggak punya ilmu hukum? Macam mana itu? begini. Begini. Anda mau bicara hukum, ya, tapi Anda gimana itu ceritanya? Ya, yang bisa tadi saya katakan
satu-satunya ranah yang bisa menerangkan Al-Quran secara faktual atau dengan cara esensi yang bisa kita evaluasi nilai objektif atau subjektif itu hanyalah alam. Bukan Gini Pak, Ya. kalau Anda nggak percaya dengan Nabi Muhammad atau dengan Al-Quran nggak ada ilmunya, apa yang Anda anut? Kristen kah? Bukan. Saya menganut apa yang diajarkan oleh alam. Jadi Bukan Kristen. jadi Islam saya adalah Islam yang diwahyukan oleh alam. Bentar, Bun, saya nggak ke situ. Islam itu nggak diwahyukan oleh alam. Islam itu diwahyukan oleh Allah. Dah, ya. Udah, Anda di situ aja udah salah gitu kosakatanya. Islam itu diwahyukan oleh Allah. Innad dina 'indallahil Islam. Dah, kayak gitu, bukan oleh alam. Saya mau tanya, apakah Anda Kristen atau bukan? Itu dulu. Saya bukan Kristen. Saya ini Islam, tapi bukan Islam versi Nabi Muhammad. Itu yang perlu dimengerti dulu. Nah, tadi Anda menyebutkan Munafik berarti artinya Pak, kalau kau Islam bukan Islam versi Nabi Muhammad, bukan Islam namanya, tapi munafik. Munafik. Jadi kan begini Mas Yusuf, ayat 19 dan ayat 85 dari surah Ali Imran yang ada kata Islam di situ tidak dirujukkan kepada agama Islam yang kita dapat atau yang diterangkan oleh kitab hadis. Itu persoalannya. Nah, baik, dirujukan kepada siapa tuh kosakata Islam tuh? Salaman di situ. Ya, itulah yang jadi Islam yang ada dalam ayat 19 dan ayat 85 dari surah Ali Imran itu dirujukan kepada Islam yang diwahyukan oleh alam, bukan yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad atau yang diwahyukan oleh Sahih Al-Bukhari dan lain-lain. Ya udah, bacain dulu Ali Imran 85-nya yang Anda katakan tadi. Silakan Anda baca sendiri. Itu kan ada kata kita sudah. Itulah Pak. Kalau kagak ada ilmunya tentang Quran, Anda membaca pun kagak bisa. Bukan demikian. Jadi kan saya kira kawan-kawan di bawah ini sudah dewasa semua, bisa mengkaji sendiri. Kan itu kan bisa panjang nanti. Jadi kita tidak perlu terbentur di situ dulu. Cuman saya sebutkan itu karena Anda sebutkan tadi persoalan Islam. Ya udah kayak gini. Saya bacakan, Anda terjemahkan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Apa artinya? Yang poin yang perlu dimengerti bahwasanya kata Islam yang poinnya. kata Sekali lagi nih saya bacakannya. Ali Imran 85 pakai penutup mata nih ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu Islam mana tuh? yang perlu dimengerti. Apa artinya? Artinya dulu terjemahnya apa? Oke, yang perlu dimengerti, pokok inti yang perlu dimengerti, kata Islam di situ tidak bisa dirujukan kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Anda berkata seperti itu, coba terjemahkan. Anda berkata seperti itu, Islam di situ kata Anda bukan Islam yang dianut ini. Sekarang saya mau terjemah, Anda terjemahin dulu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artikan coba. Terjemahkan. Sebentar sebelum kita ke sana, kenapa saya bilang kata Islam itu tidak bisa dirujukan kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Karena Anda mau berargumentasi tapi menerjemahkan Qur'annya pun kagak bisa. Gini, Anda mau berargumentasi tentang kosakata Islam di situ tapi Anda terjemahan dari Ali Imran 85 pun Anda nggak tahu gitu. Itu kayak gimana? Bukan demikian. Nanti kan persoalan itu kita bisa buka komar yang lain terpisah biar lebih nggak bisa. Saya mau Anda nggak bisa nyamar sama saya. Kenapa Anda tidak saya turunkan? Ya biar teman-teman yang Muslim tidak disesatkan oleh Anda. Saya tahu kelakuan Anda kayak gimana. Anda itu munafik. Ya innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya orang kafir dan orang munafik akan dikumpulkan Allah dalam neraka jahanam bersama-sama. Makanya saya sengaja buat teman-temannya buat kuliahin Bapak Cakra ini ya, agar teman-teman ngerti bahwa paham beliau ini nggak ada dasarnya. Karena kita itu dalam Al-Quran saya udah bacakan hadisnya. Man qala fil Quran bi ra'yihi. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran sesuai dengan akalnya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah dia mengambil tempat dalam neraka.
Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kalian mau minta turunkan, jangan. Kita kupas habis gitu. Makanya akan saya balbalin dia. Iya, bukan demikian Mas Yusuf. Begini ya. Persoalannya kan posisi yang barusan Anda paparkan itu kan itulah posisi yang digambarkan oleh agama Islam atau terjemahan yang dipandang oleh para Ahlussunnah. Persoalannya posisi itu Pak, ditolak oleh orang Al-Quran. menerjemahkan Quran itu nggak mudah, Pak. Ya, makanya harus paham ulumul Quran. Anda baca nggak bisa, terjemahin nggak bisa, ilmunya nggak ada. Lalu Anda mau bahas Quran? Lebih baik Pak Begini. kita makan bakso, bahas kita bagaimana cara bikin bakso aja udah. Ya. Persoalannya begini. Nggak usah Anda ngomong Quran sama saya. Anda nggak ngerti gitu. Bukan begitu Mas Yusuf. Jadi begini ya. Jadi kan apapun pendekatan dan dimensi dan metode yang dipakai oleh kaum muslim, para kaum ulama tentang pengertian Al-Quran yang mereka simpulkan, persoalannya setelah saya melihat ujungnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap prinsip-prinsip alam. Artinya Argumentasi Anda dari mana? Kalau Saya tanya, kata Anda tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu argumentasi Anda dasarnya dari mana? dari kenyataan yang ditunjukkan oleh alam. Ya, Dari itu. kenyataan. Pak. Ya, gini. Ya, Anda perlu tahu dan perlu belajar ya. Karena apa? Yang namanya Islam itu pasti ada dasarnya. Gak bisa menurut saya ataupun menurut di luar ilmu ulumul Quran, di luar pemahaman tafsir atau kajian ijtihad dari para ulama, gak bisa Anda ngomong tentang Quran, gak diperbolehkan. Anda harus belajar dulu. Makanya seperti apa kata Al-Quran ya, kalau Anda mau belajar Al-Quran tuh dimudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah aku mudahkan Al-Quran itu, maukah kamu mempelajarinya, kata Allah. Kan kayak gitu. Kalau kamu nggak tahu, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu tentang Quran, nanya kepada yang lebih ahli dengan Al-Quran. Bukan kau menyampaikan, bukan berargumen sampai ngibul kayak gini. Masalahnya begini Mas Yusuf. Masalahnya begini. Aduh. Kaum ulama yang mengklaim dirinya ahli ilmu Al-Quran atau sebagai warasatul anbiya, persoalannya mereka ternyata bukan ahli ilmu pasti, tetapi hanya ilmu dongeng atau ilmu hafal. Kau tuduh pula ulama. Ulama itu diberi gelar ulama, ya. Jadi Ulama itu nggak sembarangan. Udah, kau ngibul makanya kayak Paulus sama. Gak heran kata Uniripa kau kayak Paulus, Pak, muter-muter muka sama ya Paulus zaman now. Gak usah kau fitnah ulama ya, jadi masalah nanti ya. Bukan Jadi, memfitnah, ini kenyataan ini loh Mas. Ini kenyataan yang kita lihat kan, kaum ulama itu ternyata mereka adalah pewaris ilmu dongeng. Itu yang sudah kita lihat ya kan. Jadi ada yang udah salah. Dari kosakata Anda lagi udah salah. Yang namanya ulama itu mewaris ilmu, artinya punya ilmu, bukan masalah dongeng, bukan. Sesat kali kau. Ngomong gini Pak, saya itu heran sama Anda. Anda belum ngomong banyak gitu, satu kalimat aja udah salah kalimatnya. Begini, saya terangkan ini, Mas. Iya, saya terangkan ini, Mas Yusuf. Jadi gini, yang saya maksud ilmu dongeng, mereka sangat ahli dalam mengilustrasikan satu konspirasi teori. Nah, sehingga yang kita Salah Anda. Belajar dulu aja, Pak. Kacau. Ilustrasi kayak gimana? Ya. Kau mau jabarin Quran sama saya sama kayak ngajarin ikan berenang gitu. Tadi diajarin gak mau tentang Quran, lalu kau ngotot berargumentasi. Lalu dasar kau berargumentasi sama saya tuh apa? Ilmu Quran gak ada. Tadi saya minta terjemahin Quran surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa, ini terjemahnya Pak Cakra denger nih ya. Terjemahnya nih, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang memilih agama selain agama Islam fala yuqbala min,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Wa huwa fil akhirah, dan dia ya nanti di dalam akhirat ya, di dalam yaumul hisab, di alam akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dari orang-orang yang merugi. Masa terjemah aja kau kagak bisa, lalu kau mau ngomong Quran sama saya? Memang menerjemahkan itu agak susah ya teman-teman, harus paham nahwu shorab, bahasa Arab gitu. Padahal saya di sini teman-teman ya, waktu saya umroh nih orang pakai bahasa Arab. Saya jujur, kalau bahasa Arab itu kan banyak makna dalam bahasa Indonesia, kecuali udah terbiasa kayak mutawif saya tuh ya, Ustadz Bara. Saya kan kalau ngomong langsung prakteknya sama orang Arab ngerti gitu, tapi saya bisa terjemahin ketika dituliskan dulu. Kayak gitu. Kadang-kadang saya ada yang kagak ngertinya. Karena apa? Karena ada dalam istilah bahasa Arab itu ya teman-teman, yang artinya itu satu kosakata mempunyai banyak arti. Kayak gitu. Tadi malam saya ngomong sama orang Libya, saya izin pamit ya, ana Roger ilal funduk. Apa itu punduk? Kan kayak gitu. Jadi belajar. Padahal kita harus wajib belajar kalau kita mau berargumen tentang Al-Quran. Ana Roger, saya kembali ilal punduk, ke hotel, akan kayak gitu ya. Kata orang Libya itu baiklah, baiklah ilal liqa, ya sampai jumpa, kan gitu. Nih penyesat kayak Cakrani ya teman-teman. Aduh, kurang ajar banget gitu. Teman-teman, karena di tempat saya azan ya, saya dengarkan azan dulu, nyantai dulu sebentar ya, nggak sampai 5 menit. Azan zuhur ini teman-teman. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di mana azan zuhur? Di Madinah ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan kemana-mana, bentar saya dengerin azan dulu ya, sampai selesai. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati Sayyidina Muhammad dan wasilatul fadilah wasyarafa darajat aliyah rafi'ah wa Kenapa saya nggak sholat teman-teman? Saya sholat di kamar ya. Karena apa? Saya belum ada izin dari mutawif ataupun dari travelnya untuk jalan sendiri. Ntar hilang pula saya. Saya baru nyampe tadi malam ya, saya nggak tahu arah masjid pun arah mana gitu. Jalannya ke masjid kayak gimana, terus ke roda seperti apa, karena nunggu giliran. Ke Masjid Nabawi ini gimana jalannya gitu loh, ajannya doang kedengeran. Gitu. Jadi kayak gitu. Nanti saya sholat dulu di sini, saya nanti minta mutawif ya untuk jalan sore ini, untuk apa, kalau kerja itu pengenalan lapangan lah, kayak gitu. Gitu, makanya saya sholat zuhurnya sholat di sini dulu ya. Nanti sholat asar baru keluar. Gitu.
Jadi teman-teman nggak apa-apa, saya sholat zuhur sendiri, nanti bukan berarti saya memperlambat sholat. Saya nggak tahu jalannya menuju masjid, jalan mana gitu. Rumit teman-teman, rumit daripada Indonesia. Madinah ini jalannya banyak kali belokannya, banyak kali tokonya gitu. Sesat saya ke hotel aja lupa udah tadi. Padahal teman-teman saya beli di samping hotel, ke hotelnya pun lupa jalannya, masya Allah. Gitu. Nah kenapa saya tidak sholat, itu alasannya ya. Kita sholat zuhur di ini nanti di kamar dulu, jadi seperti itu. Terus ya teman-teman, kenapa harus mendengarkan azan? Ini contoh juga ya teman-teman, apapun kerjaan Anda, apapun yang Anda lakukan, ketika azan dikumandangkan, Anda dengarkan dulu azan, berhenti dulu beraktivitas, meskipun Anda ya tidak menuju masjid untuk sholat. Ibaratnya nih Anda lagi kerja di pabrik, dengarkan dulu gitu azan itu sampai selesai, nggak nyampe 5 menit kok ya. Gak nyampe. Kalau Anda tidak mendengarkan azan, maka di yaumil qiyamah nanti Allah juga tidak akan pernah mendengarkan Anda. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa diturunin sebangsa itu? Tadi gue mau naik. Kata teman-teman udah pusing katanya. Naikin aja lagi. Ya udah, saya naikin. Naikin mana coba? Enggak, saya juga mau ngomong satu. Teman-teman, nih Ayah Saipul dengan Bang Rashid mau ngomong katanya dengan cakra tadi. Saya naikin lagi ya cakranya ya. Mana? Oke. Bang Rashid ngurus nih. Bentar Bang. Coba. Itu. Teman-teman yang belum follow akun saya Yusuf Pei 9 ya. Tolong di follow. Terus ini Pak Cakra, kau ngomong dulu sama Rashid ya. Sama Rashid saya mau ini dulu. Ya. Bentar. Cakra. Halo, assalamualaikum. Ya iya harus. Apa kabar? Oh di sini. Udah pakai ini aja dah. Matikan. Pakai loudspeaker aja. Yap. Tadi penjelasan tentang menjelaskan Al-Quran tentang apa? Alam apa? Alam. Itu ilmu dari mana? Iya, enggak apa-apa. Saya ikutin. Coba gimana? Coba gimana? Bagaimana? Ya, alam-alam tadi itu coba jelaskan. Tadi saya menjelaskan bahwasanya alam ini adalah satu-satunya wadah yang bisa kita gunakan untuk melihat ketepatan apakah yang diterangkan oleh Islam itu menuju kepada apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran ini dipandang sebagai datangnya dari Sang Pencipta alam, nah maka Al-Quran atau definisi dan interpretasi yang dibuat yang dirumuskan dari bacaan teks Al-Quran itu tidak bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip alam atau dari kodrat yang dikandung oleh ciptaan. Nah, jadi tadi kita berbicara tentang persoalan kedudukan Islam yang ada di dalam agama Islam, dalam agama Islam. Itu ternyata bukanlah Islam yang digambarkan pada ayat 85 dan ayat 19 surah Al-Imran. Nah, jadi persoalannya definisi Islam itu nampaknya bukan persoalan agama dengan sejumlah rukun sembahyang, dengan sejumlah rukun ritualitas dan lain-lain, dengan sejumlah rukun keyakinan, ya kan? Nah, jadi kalau posisi agama Islam yang selama ini kita tahu dengan sejumlah rukun Islam, dengan sejumlah aturan-aturan. Paham nggak pertanyaan saya? Paham nggak pertanyaan saya? Gini, nggak usah panik, santai saja, jelasin inti dari pertanyaan saya apa. Coba jawab dulu pertanyaan saya apa. Anda belum bertanya tadi sesungguhnya. Jadi tolong terangkan. Apa penjelasan Anda mengikuti bahwa yang Anda penafsiran dari Al-Quran itu mengikuti tentang sesuatu apa merujuk kepada alam. Nah, tadi barusan saya terangkan, Anda mengerti nggak alam? Iya, alam bah dukun juga ada. Ya ngerti lah. Ayo lanjut, ngomong aja lagi. Oke. Yang barusan saya terangkan, Anda mengerti nggak? Yang baru saya terangkan, Anda ngerti nggak? Belum ketemu poinnya. Silakan lanjut lagi. Baik. Oke, baik.
Jadi kalau Al-Quran ini dipandang sebagai sumber atau datangnya dari Sang Pencipta alam, ya kan? Maka Al-Quran itu harus bisa menerangkan kondisi alam. Dengan kata lain, Al-Quran Al-Quran harus menjelaskan kondisi alam. benar. Oke, di surah Fussilat ayat 53, kami akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing. Lalu apa menurut Anda itu? Penjelasan Ya. alam apa itu? Nah, persoalannya nanti kita sebagai detailnya itu tentang persoalan ada sejumlah rukun-rukun yang ada dalam Islam, perintah-perintah sembahyang, perintah-perintah kualitas. Gini. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing, bahwa sehingga jelas Al-Quran adalah kebenaran bagi seluruh umat manusia yang mau berpikir. Nah, coba jelaskan apa itu? Karena ketika Anda menafsirkan dari tadi Anda soalan ini soalan Anda pribadi. Dari tadi Anda mengatakan bahwa sesuatu yang Anda kaji dalam ilmu alam karena merujuk kepada Al-Quran yang mengambil dari ilmu alam. Anda ya kan, mungkin karena saking nggak ada rambut yang menutupi kepala, jadi alam selalu masuk nih, angin-angin alam masuk ke otak Anda gitu kan. Jadi coba jelaskan apa ini gitu penjelasannya, karena tadi saya sudah jelaskan apa yang Anda katakan. Apa yang Anda katakan, saya katakan di sini, di dalam Al-Quran itu ada, yaitu kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing. Itu sudah terjawab omongan Anda. Sekarang coba dalil lain lagi apa? Persoalannya bukan yang sudah faktual yang jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang ketika pemahaman yang dibentuk oleh agama Islam ternyata tidak ada dan tidak bisa diaktualisasikan dalam alam, dan malah banyak bertentangan dengan apa yang kita dapat di dalam alam. Nah, itu yang jadi masalah. Salah satu contoh yang bertentangan dengan alam apa? Sini, nih alam nih, sebentar. Alam membuktikan bagaimana kekejian tentang penyesatan. Di dalam surah Al-An'am ayat 53 dikatakan, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kamu mengikuti jalan yang lain sehingga menyesatkanmu. Di mana ada satu agama, satu dalil bisa menyesatkan jutaan orang, bahkan miliaran orang disesatkan dengan satu dalil. Di dalam Islam, satu dalil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah mengumpulkan seluruh umat manusia. Berbondong-bondong ratusan juta setiap hari keluar masuk di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Apakah itu persoalannya? Kebenaran itu bukan tergantung berapa jumlah orang yang setuju dengan sebuah pernyataan. Sebentar, Mahmud. Salahuddin Wahid, dengerin. Ketika itu terjadi, dalam alam menunjukkan bahwa di mana manusia berbondong-bondong ratusan juta setiap harinya, bukan setiap minggu, setiap harinya datang ke tempat ini. Apakah itu satu alam, kejadian alam atau apa? Coba jelaskan. Anda salah mengerti tadi. Ini saya terangkan ya. Salah mengerti. Kebenaran itu bukan tergantung kepada sejumlah orang yang mengikuti sebuah pernyataan yang mengandung dongeng. Saya tidak ngomong jumlah. Ketika alam sudah menunjukkan bahwa betapa orang-orang ini punya free will, manusia punya free will. Tetapi sesuatu yang terjadi, bahwa jawaban saya dari apa yang Anda katakan tentang alam, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kami akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing. Kan Anda percaya dengan alam nih, saya percaya dengan kejadian yang nyata. Saya menyaksikan kejadian yang nyata, entah alam yang mana yang Anda percayai. Alam Mbah Dukun juga nggak mungkin dong, ya kan? Tetapi alam menunjukkan bagaimana manusia ini digerakkan setiap harinya, datang ke Masjidil Nabawi, ratusan juta bersujud hanya untuk satu dalil. Di Masjidil Haram juga datang bersujud hanya untuk satu dalil. Nah, dalil apa yang mendukung Anda tentang alam Mbah Dukun? Jadi jumlah tadi Anda menyebutkan berjuta-juta umat ada di Masjidil Haram, itu bukan menunjukkan satu kebenaran yang dimaksud. Itu persoalannya. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah gini, Bang Salahuddin Wahid, bantah. Salahuddin Wahid terlalu bagus. Maka bantah.
Anda mengatakan ilmu alam yang Anda tafsirkan, yang Anda tafsirkan sendiri bertemulah dengan ilmu alam, dukungan ilmu alam. Nah, kenyataan yang nyata yang saya bantahkan kepada Anda. Maka coba keluarkan ilmu alam apa yang membuat Anda menyatu dalam satu dalil. Coba. Oke, ilmu alam yang saya pegang, yang mewahyukan kepada saya, menerangkan bahwasanya persoalan-persoalan, banyak persoalan sebenarnya. Ini salah satu ya, tentang tujuan hidup dan esensi moralitas itu ternyata tidak dapat dipegang yang datangnya dari Nabi Muhammad yang diyakinkan oleh agama Islam. Itu persoalannya. Makanya Al-Quran. Sebentar dulu. Sebentar. Anda membicarakan tentang Nabi Muhammad apa? Buktinya saya sudah membuktikan. Apakah saya harus turun? Sekarang saya di Masjid Nabawi ini. Apakah saya menunjukkan jutaan orang bersujud kepada dalil yang dibawakan oleh Rasulullah SAW? Nah, Anda ini siapa? Gitu loh. Coba jelaskan dalil yang Anda maksud. Ketika Anda saya ini Rasul. Oh, Anda Rasul. Oh, pantesan aja. Panci kuabrangong. Aduh, Anda ini Rasul. Iya. Pantesan aja Anda begini. Ya sudah, nggak apa-apa, Abang. Seandainya dari tadi Anda berbicara seperti ini, maka saya Nggak perlu ngomong lagi. Iya, nggak perlu ngomong lagi. Karena apa? Anda mengatakan Anda ini Rasul, betapa rendahnya diri saya untuk mengoreksi akal Anda, sedangkan Anda sudah tidak pakai akal. Gitu loh. Paham nggak? Bukan demikian, Mas. Sebentar. Gini, kalau dari saya pikir Anda akademis. Tetapi di dalam Islam ada dua, dalil akli dengan dalil nakli. Bagaimana saya berhadapan dengan Anda memakai dalil akli, yaitu akal. Nah, kita pakai akal, Anda berpujuk kepada alam, sedangkan saya berpujuk kepada bagaimana kenyataan yang saya lihat dari satu dalil. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, janganlah kamu mengikuti jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu. Nah, Anda berapa banyak yang Anda bisa kumpulkan dengan akal pikiran Anda sehingga orang merujuk kepada apa yang Anda sampaikan tentang penyesatan ini. Sedangkan di sini sudah terbukti setiap hari ratusan juta manusia datang di tempat ini hanya untuk apa? Hanya untuk menyembah kepada siapa? Sang pencipta alam semesta, berhadap ke kiblat. Anda apa? Persoalannya menghadap ke kiblat itu bermasalah ketika kita kaitkan dengan jangan dulu tiba-tiba ke kiblat. Jangan dulu. Persoalan begini. Tunjukkan apa yang Anda bisa sajikan kepada saya sehingga saya tertarik untuk memahami apa yang Anda pahami. Begitu caranya. Berilmu adalah Anda masuk ke dalam TikTok berbicara sampai kering itu bibir hanya untuk apa? Hanya untuk menyesatkan orang toh. Maka coba keluarkan dalil yang bisa menyesatkan saya. Kan gitu. Begini, saya tidak bisa menyesatkan seseorang kalau memang dia sudah berada di dalam kebenaran. Nah, Oke. Tahan dulu. Coba begini. Coba. Coba dulu. Anda tadi ulangi bahasa Anda. Saya tidak bisa menyesatkan orang. Coba bahasa Anda. Coba ketika Anda berbicara dengan Ustadz, hati-hati berbicara dengan apologet. Oke? Karena ini beda. Setiap bahasa Anda itu tercatat. Dan barusan Anda mengatakan saya tidak bisa menyesatkan orang, artinya Anda memang penyesat. Kan gitu. Iya. Tepuk tangan buat Tuhan. Begini, tidak perlu saya, dengan kata lain, tidak perlu saya menyesatkan seseorang kalau seseorang memang sudah sesat. Itu tidak perlu saya. Bukan. Dengan kata lain, tidak perlu Anda. Bagaimana Anda caranya menyesatkan orang, sedangkan Anda tidak mampu untuk membuat suatu argumen yang bisa mengarahkan saya dalam kesesatan. Sedangkan saya sudah melihat kenyataan betapa besarnya kuasa Tuhan yang saya percaya, dan Anda silakan tunjukkan. Itu loh maksudnya. Dari tadi sebenarnya saya minta naik. Nah, saya hanya begini, Mas. Begini, ini saya apa yang bisa Anda sajikan? Apa yang Anda bisa sajikan dalam pemahaman Anda sebagai makhluk manusia yang sebenarnya disentil biji matanya juga kesakitan, kan gitu. Nah, coba Anda sajikan apa yang Anda mampu sehingga saya bisa memahami, oh ternyata penyesatan yang Anda lakukan ini rada-rada masuk akal dikit lah gitu loh. Walaupun masuk telinga kanan keluarnya tol Cipali. Kan gitu. Coba silakan.
Oke, baik, baik. Terima kasih ya. Jadi begini ya, Mas ya, tenang aja dulu. Jadi yang perlu dipikirkan adalah tadi kan kita bicara tentang persoalan alam dan persoalan kelayakan Allah sebagai Tuhan dalam agama Islam itu apa benar segala mengetahui, segala maha segalanya. Ya. Nah, kalau Allah yang diyakinkan dalam agama Islam gagal paham tentang prinsip-prinsip alam. Nah, jadi konsep Tuhan yang demikian ini harus dikaji kembali dan perlu digugat sehingga sehingga kita tahu nanti seberapa jauh Allah sebagai Tuhan yang diyakinkan dalam agama Islam itu memang apa benar berperan seperti yang dibayangkan. Nah, kalau Tuhan yang diyakinkan dalam agama Islam itu tidak bisa dipahamkan dan dijamah oleh indera manusia, maka Tuhan yang dimaksud itu ya tidak bisa banyak ambil andil dalam kehidupan. Apalagi kalau misalkan umat Islam ingin mencari jalan lurus kepada Tuhan yang tidak dimengerti, maka konsep jalan lurus yang dibayangkan itu sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan lurus yang bagaimana yang dimaksud. Nah, jadi banyak sekali dimensi-dimensi konsep ketuhanan yang kita sama-sama mengerti yang sudah dituangkan dalam ajaran agama Islam ternyata tidak banyak begitu mengerti tentang bagaimana alam ini bekerja, tidak banyak mengerti tentang prinsip-prinsip alam, sebab akibat dan esensi yang prinsip alam. Saya suka ini, prinsip alam, betul? Anda bisa saja mengkaji suatu ilmu sampai setinggi langit pun Anda mampu mengkaji suatu ilmu. Sepakat? Karena kita memiliki akal. Contoh, zaman dulu manusia tidak mungkin bisa membuat pesawat, tetapi berkembangnya zaman ada pesawat. Walaupun awalnya pesawat telepon, tapi maka sekarang juga kita kenal yang namanya pesawat terbang. Oke? Tidak ada yang namanya dulu televisi, tetapi di zaman sekarang ada yang namanya TV. Bahkan perkembangan zamannya, bahkan TV pun juga bisa menjaga mata kita biar tidak sakit. Jadi banyak hal-hal yang bisa berkembang, yaitu yang dicari manusia. Sesuatu yang mampu dipecahkan teka-teki itu oleh manusia, betul? Karena itu adalah alam. Sepakat ya? Sepakat dulu ya? Ya, itu menarik ya. Oke. Enggak, betul loh. Sepakat tidak? Kalau manusia mampu memakai akalnya karena alam yang mendukung akal manusia sehingga manusia bisa memecahkan setiap teka-teki yang ada di muka bumi ini, walaupun 100 tahun ke depan, walaupun 200 tahun ke depan, tetapi pasti teka-teki itu akan terpecahkan, betul? Iya, bisa jadi. Iya. Enggak, jangan ragu, bisa jadi atau tidak? Tergantung daya nalar manusia dan apa yang tergantung. Jadi ada kemungkinan. Artinya ada ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan manusia jenius tidak mampu memecahkan. Betul? Itu maksud Anda? Manusia ada ilmu pengetahuan, teka-teki atau rumus, manusia paling jenius di muka bumi ini tidak mampu memecahkan. Betul? Begini, ada dimensi yang namanya pengetahuan itu kan terus digali. Betul. Nah, betul. kalau ada kendala suatu ilmu yang masih dalam research. Sekarang segala sesuatu bisa di research dan itu terbukti bahwa ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini pasti akan selalu berkembang dan ketahuan. Bahwa rumus yang dituliskan ini ternyata semudah ini untuk memecahkan, tapi orang zaman dulu tidak mampu, betul? Belum tentu tidak bisa kita katakan orang yang zaman dulu begitu bodoh. Itu tidak tepat karena begini. Yang namanya sains itu kan beda, kualitas sains dan dimensi sains yang kita bicarakan kan berbeda-beda dan walaupun masyarakat yang lahir 2000 tahun yang lalu itu bukan mereka tidak bodoh, tidak. Jadi tidak bodoh. Kalau kita mengklaim bahwa mereka artinya apa? Segala ilmu pengetahuan di muka bumi ini manusia bisa menginjakkan kaki ke Mars. Manusia bisa menginjakkan kaki ke bulan, kan begitu? Artinya apa? Ilmu pengetahuan yang membuat manusia bisa mencari kebenaran itu, yaitu apa? Setiap teka-teki yang ada, setiap ilmu-ilmu yang ada. Sepakat? Bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa ragu? Tergantung persoalan yang lagi kita, karena banyak sekali persoalan yang tidak terbatas saya kira. Jadi tergantung apa salah satu contoh tergantung persoalan yang lagi kita fokuskan. Apa salah satu contoh yang tidak terbatas?
Apa salah satu contoh yang tidak terbatas? Maksudnya? Anda mengatakan tergantung persoalannya. Ada sesuatu yang tidak terbatas belum terpecahkan. Apa itu? Dari pemahaman Anda, apa itu yang tidak terpecahkan? Ya, banyak sekali ada hal-hal yang belum kita temukan, yang belum kita tahu ya, dan itu tidak ada batasan jumlahnya. Apa contohnya? Saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Nah, yang perlu kita pikirkan sekarang begini, Mas. Yang perlu kita pikirkan sekarang, tidak usah menyebutkan satu persatu. Yang jadi masalah begini, Mas. Yang jadi masalah sekarang bukan yang belum kita ketahui, tetapi yang perlu kita pertanggungjawabkan adalah klaim yang sudah terbangun di dalam agama Islam. Apakah klaim-klaim tersebut bisa kita pertanggungjawabkan? Sebentar. Itu dulu. Anda selalu menyerang Al-Quran, sedangkan Anda panik ketika akal Anda saya ajak bermain. Kenapa? Saya sedang mengajak akal Anda bermain. Kenapa? Coba ikuti apa yang saya tanyakan, ikuti apa yang saya minta. Yaitu apa? Apa salah satu contoh ilmu pengetahuan yang belum bisa diuraikan oleh manusia? Apa salah satu contoh? Oke, Coba. saya mau tahu, tolong faktualkan menurut ilmu yang Anda sudah dapat, bagaimana kondisi orang yang sudah dikuburkan dalam kubur, apakah benar mereka disiksa? Nah, kenapa Allah menanyakan tentang man rabuka terhadap si Manyan? Ini pertanda, ini sebentar dulu. Katanya alam. Katanya alam. Ketika alam yang namanya alam, manusia yang sudah dikubur akan pasti menjadi apa? Menjadi makanan cacing, ya toh? Alam toh? Kalau Anda percaya dengan alam, ngapain Anda mempertanyakan apakah dihisap, apakah ditanyakan man rabbuka, man nabiyuka, man kitabula? Nggak ada. Ngapain Anda pertanyakan itu? Mari kita berbicara tentang alam. Am Adam bah dukun. Nah gitu. Lanjut. Yang gitu persoalannya itu adalah bagian yang sangat yang perlu dikaji, yang perlu kita aktualisasikan. Apakah posisi Sebentar dulu. Konsep diskusi kita berdua, Anda tadi dengan Ustadz Yusuf, Anda berbicara tentang agama, yaitu apa? Dalil-dalil yang Anda koreksi. Dalil-dalil yang Anda koreksi itu. Nah, sekarang Anda berbicara dengan orang yang berbeda, yaitu apa? Mari kita berbicara menyesuaikan alam sesuai dengan akal pikiran Anda. Paham? Jadi jangan berbicara dalil tentang keimanan. Kalau berbicara dalil tentang keimanan, maka kita lihat alam yang terjadi. Jadi ketika berbicara tentang kuburan atau apa segala macam, manusia yang sudah dikubur sudah pasti menjadi makanan cacing. Karena Anda tidak percaya dengan yang namanya Al-Quran, Anda percaya dengan alam. Maka saya bertanya tadi, alam apa yang Anda bisa tunjukkan kepada saya, bagaimana alam semesta ini betul-betul menunjukkan keluar biasaannya, manusia tidak akan mampu dibatasi akal pikirannya. Setuju tidak kalau manusia tidak mampu dibatasi akal pikirannya? Sepakat? Saya sepakat, iya. Oke, sepakat ya? Sepakat? Iya, itu alam pikiran kita itu memang tidak bisa dibatasi oleh manusia. Dan ini oleh karenanya patokan yang sudah ada yang terbangun dari dalam ilmu mazhab, dalam ilmu hadis itu adalah bukan patokan terakhir. Artinya Artinya pemikiran kaum ulama yang sudah terbangun itu adalah bukan landasan terakhir. Artinya hal-hal yang masih keliru itu perlu digugat. Termasuk klaim-klaim Nabi Muhammad yang dia sendiri manusia. Kalau dia klaim dari Tuhan, itu sendiri perlu kita gugat kalau memang bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Oke, Bung, saya sudah bilang, janganlah selalu mengatakan klaim-klaim Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah membuktikan mujizatnya, mampu menggerakkan hati dan pikiran manusia, jutaan, ratusan juta per hari menggerakkan orang ke Masjidil Haram dan Masjidil Madinah. Oke? Jadi apakah Anda sudah landasan itu bukan landasan kebenaran yang dimaksud. Anda ini seperti ini, Bang. Anda ini belum matang. Persoalannya begini, Mas. Tadi kan sebentar. Persoalannya begini. Anda ini kalau klaim Bung, sebentar, Bung. Kalau Anda mau menyesatkan, maka pahami dulu kapasitas Anda. Karena gini, jangan menabrakkan apa yang saya argumenkan dengan apa keinginan Anda.
ketika saya berbicara tentang Nabi Muhammad, sebentar, ketika saya berbicara tentang Nabi Muhammad, inilah yang saya imani, yaitu apa? Bagaimana argumentum itu saya pertahankan, yaitu apa? Yang Anda tolak tentang alam, tetapi buktinya yang Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu klaim, Nabi Muhammad membuktikan klaimnya, yaitu nyata sampai sekarang. Apa yang membuat saya gini. Jangan pun saya bersujud, bahkan saya cium pala botak Anda, kalau Anda bisa menggerakkan 100 manusia di muka bumi ini untuk datang dan menyembah sesuatu yang Anda inginkan. Begitu, Bung. Jadi kita berbicara tadi sampai ke titik, sebentar. Kita berbicara tadi sampai ke titik di mana tidak ada yang mampu membatasi pikiran manusia. Sepakat? Anda sepakat. Oke? Kembali mempertahankan argumentum saya, kenapa banyaknya umat manusia datang ke Masjidil Madinah ini dan ke Masjidil Haram seperti apa. Di dalam Al-Quran itu ada 2 jenis kalimat. Ada kalimat mutasyabihat dan ada yang muhkamat. Di mana yang muhkamat ini yang merujuk kepada setiap pembelajaran, pengenalan, dan lain-lain. Kalimat mutasyabihat itu adalah kalimat hanya Allah yang tahu. Pertanyaan saya, apakah sudah ada manusia yang tahu apa artinya kalimat mutasyabihat? Nah, di Islam... Sebentar. Persoalannya begini, Mas. Persoalannya begini. Itulah persoalan yang sebentar. Kalau di Islam tidak ada yang mampu. Karena yang namanya kalimat mutasyabihat hanya Allah yang tahu. Apabila ada yang berusaha untuk mengartikan, maka tersesatlah dia. Mungkin salah satunya Anda. Kan begitu? Nah, tapi ini di dalam Islam. Nah, ilmu alam apa yang Anda bisa kaji sehingga saya tidak mampu mendeskripsikan apa kata-kata yang saya tidak bisa artikan keluar dari mulut Anda? Coba silakan. Di dalam Al-Quran ada yang namanya tadi ada 2 poin ya. Alif Lam Mim, Yasin. Banyak. Banyak di Al-Quran. Silakan keluarkan dalil. Oke. Mutasyabihat yang ada dalam Al-Quran itu bukan artinya sesuatu yang tidak dimengerti. Tidak usah mengcross-check mutasyabihat. Sebentar dulu, ini saya terangkan ini, Mas. Bung, dengarkan. Kasih tahu, kasih kesempatan saya terangkan. Bukan, dengarkan. Kasih kesempatan Bung, dengarkan. Saya tidak ada waktu. Gini, saya tidak ada waktu untuk membuat Anda berbicara omong kosong. Tidak ada hak Anda untuk mengkoreksi Al-Quran karena sebentar, dengarkan dulu. Anda tidak memiliki kapasitas sedikit pun untuk mengoreksi Al-Quran dengan kapasitas keilmuan Anda yang minim di bawah mata kaki saya. Nah, sekarang Anda tunjukkan. Itu bukan jadi soal bagi saya. Itu bukan jadi soal bagi saya. Diam dulu. Al-Quran itu kalau dipandang. Dengarkan. Saya sudah menunjukkan apa yang membuat saya beriman dengan Al-Quran. Oke? Apa yang membuat saya? Sedangkan Anda jelaskan apa yang membuat Anda beriman dengan alam. Itu loh. Jangan sok-sokan mengcross-check Al-Quran, sedangkan ilmu Anda nggak ada sedikit pun yang bisa merujuk kepada keilmuan Anda. Gitu loh. Jadi jangan baik. Ini saya terangkan ini, Mas. Sepakat ya? Jangan masuk Al-Quran. Alright? Jangan masuk Al-Quran. Jelaskan ilmu alam Anda. Begini, kalau Al-Quran itu dipandang dari Sang Pencipta. Tarik nafas, jangan panik. Jelaskan keilmuan alam Anda. Udah, itu aja. Jelaskan keilmuan alam. Jadi jangan sok-sokan mengcross-check Al-Quran karena Anda pun tidak tahu Al-Quran. Silakan diam dulu. Ini saya terangkan ini, Mas. Al-Quran bukan milik Anda dan bukan hak Anda untuk membatasi manusia untuk menerjemahkan terjemahan. Nah, itu satu yang perlu Anda mengerti. Yang kedua, sebentar dulu. Al-Quran milik Anda? Bukan Anda tidak punya otoritas untuk membatasi pemahaman Al-Quran. Itu untuk Anda tahu. Itu bukan hak Anda. Itu kuasa. Kalau Al-Quran itu sebentar dulu. Kalau Al-Quran itu dipandang datangnya dari Sang Pencipta alam, maka Sang Pencipta alam itu sendiri yang punya otoritas penuh tentang alam. Kenapa tidak Anda mau menjelaskan tentang alam? Bukan saudara. Jadi perlu Anda mengerti bahwasanya bukan manusia, bukan saudara yang melarang interpretasi Al-Quran yang ingin diciptakan terhadap kebenaran yang dicari. Apakah dasar keilmuan Anda merujuk kepada Al-Quran? Saya tanya, dasar keilmuan Anda merujuk kepada Al-Quran?
jadi otoritas itu bukan Loh. pada saudara, bukan pada kaum Bukan. ulama, bukan pada mazhab, bukan pada Nabi Loh. Muhammad, dan bukan siapa-siapa. Nah, Nah, terus? otoritas yang paling tinggi di dalam otoritas yang paling tinggi di dalam ranah alam ini adalah alam itu sendiri. Ya sudah jelaskan alam itu. Makanya jelaskan Nah. alam itu. Jangan jelaskan Al-Quran. Gitu loh. Nah, tadi Anda menyebut ini saya ulang sedikit. Tadi Anda menyebutkan begitu banyak orang Islam ke sana, ke Makkah, ke Masjid Nabawi. Persoalannya berbondong-bondong umat Islam, berjuta-juta umat Islam ke sana itu bukan landasan kebenaran yang diklaim seperti yang dimaksud. Bung. Ngapain Anda bahas itu? Itu penjelasan dari Jadi- Anda ngerti nggak sih diskusi? Nggak, sebentar. Anda paham nggak diskusi? Anda paham nggak? Jawab. Anda paham tidak diskusi? Anda paham nggak Yang diskusi? ingin saya terangkan tadi, Mas, persoalannya Sebentar. Diam dulu. Anda ngerti nggak diskusi? Anda menunjukkan wajah Anda di sini. Anda ngerti nggak diskusi? Saya tanya. persoalannya begini, kalau Anda ingin mendiskusikan, maka Anda harus dengar apa yang saya terangkan. Anda harus mendengar apa yang saya terangkan. Apakah Anda mengerti nggak yang saya terangkan? Ketika saya sudah menjelaskan kalau apa ada dasar sesuatu, keimanan sebentar. Ketika saya menjelaskan apa dasar keimanan saya sudah menjelaskan dasar keimanan saya, yaitu dari Al-Qur'anul Karim. Nah, dasar keimanan Anda dari alam, saya mau mendengarkan. Telinga saya standby untuk mendengarkan keimanan Anda dari alam. Nih, waktu saya sudah habiskan untuk menjelaskan tentang Al-Quran, dasar keimanan saya, dasar keimanan seluruh umat manusia yang datang di tanah suci ini. Nah, sekarang dasar ilmu Anda yang alam-alam itu Anda jelaskan. Alam apa gitu loh. Apa yang sudah menggerakkan orang-orang dari alam yang Anda maksud. Gitu loh, Baharudin. La ilaha illallah. Baharudin itu bagusan itu Baharudin. Susah kali diajak ngomong orang ini. Coba belajar dulu. Nah, silakan. Sebentar, saya ingin mendengar. Tadi saya mengatakan bahwasanya tidak ada manusia yang punya otoritas membatasi tentang interpretasi Al-Quran. Anda sepakat nggak itu? Apa sih? Saya sudah menjelaskan. Dzalikal kitabu la raiba fihi muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Finish. Selesai. Itu Al-Qur'an saya. Nah, kalau Anda memiliki dasar keimanan dari alam, yuk jelaskan, perkenalkan kepada 3.100 orang. Begitu, Bapak. Oke. Anda tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Tadi saya katakan bahwasanya bukan Anda dan bukan kaum ulama, bukan para mazhab, bukan Nabi Muhammad, bukan para penulis tafsir yang bisa membatasi hak-hak manusia untuk menemukan kebenaran apa yang dikatakan atau yang hendak dikatakan Al-Quran. Nah, jadi sungguh keliru. Jadi sungguh keliru. Jadi sungguh keliru kalau Al-Quran itu hanya dikuasai atau dimonopoli oleh sekelompok orang untuk menerjemahkan Al-Quran itu menurut apa yang keinginan mereka. Nah, jadi persoalannya begini, kalau Al-Quran itu dirujukkan kepada semua manusia, maka setiap manusia itu berhak menelaah dan meneliti apa yang hendak dikatakan Al-Quran kalau dipandang itu dari Sang Pencipta alam. Headset dia buang. Cakra, pertanyaan saya satu aja. Kamu itu orang Aceh apa Aceh? Susah kali ngomong sama kamu dari tadi. Kalau orang Aceh udah mudah ngomong, tapi kalau Aceh susah, ya susah. Salam kenal nih Pak. Salam kenal ya. Gini. Salam kenal. Iya, salam kenal ya Pak. Sebenarnya gini ya. Salam kenal. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Anda mencoba untuk memperkenalkan suatu keyakinan. Anda nggak ada bedanya sama kayak Kitun, nggak ada bedanya sama kayak penyesat-penyesat yang Mahdi sudah datang, nggak ada bedanya. Cuma karena apa? Karena satu, yaitu apa? Kalian sama sekali tidak berani untuk mengeluarkan atau bebas menjelaskan tentang bagaimana ajaran Anda diperkenalkan kepada kami, gitu loh. Anda selalu bisanya gini. Sebentar. Anda tahu tidak? Ya. Anda tahu, saya kasih sedikit pemahaman ya. Sales
sales mobil Avanza itu berusaha menjelek-jelekan Expander, menjelek-jelekan X7, Sigra, menjelek-jelekan yang lain-lainnya yang setara SUV. Dia menjelek-jelekan. Bahkan begitu pun juga dengan Alphard. Selalu membuat saingan-saingan untuk menyaingi yang namanya Odyssey. Tetapi Lamborghini selalu berusaha membuat dirinya menjadi yang terbaik tanpa harus menjatuhkan yang lainnya. Apakah Anda Lamborghini selalu menunjukkan apa kualitasnya, berapa horsepower, berapa newton meter, berapa sekian per detik, berapa kecepatannya? Itu fokus kepada apa? Itu yang saya lakukan. Menjelaskan tentang kapasitas, menjelaskan tentang keunggulan di dalam Islam. Nah, Anda sebagai penyesat mengajarkan ajaran baru, maka kenalkan, jangan sebagai sales Avanza menjelek-jelekkan produk lain sehingga Anda tidak sadar produk Anda itu bobrok. Gitu loh. Bukan demikian, Mas. Bukan demikian, Mas. Bukan demikian. Ini perlu Sebentar. Apakah Anda bisa menyebarkan agama dengan cara menjelek-jelekkan agama lalu mengatakan ini tersesat, lalu yang tidak tersesat itu yang mana? Gitu loh. Gini. Bukan demikian. Sekali lagi. Nabi Muhammad mengklaim sesuatu itu sesat menurut Anda. Tidak benar. Ulama-ulama tidak benar. Begini-begini tidak benar. Oke. Sepakat. Kita sepakat. Nabi Muhammad menurut Anda tidak benar, dan itu klaim-klaim tidak benar, ulama-ulama menyesatkan tidak benar. Kita sepakat dalam diskusi lintas agama atau dalam dialektika. Kita sepakat dulu. Pertanyaan saya, yang benar itu yang mana, Mahmud? Coba. Ya, itulah kan banyak dimensi nanti yang perlu kita diskusikan. Jadi alam ini akan menunjukkan siapa atau duduk perkara sebuah permasalahan. Nah, kalau sebuah klaim tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam ranah alam, maka klaim itu perlu digugat dan tidak layak dan tidak valid. Nah, jadi persoalan yang perlu kita diskusikan itu banyak sekali nanti dan perlu pelan-pelan ya. Sekarang aja. Contohnya misalkan klaim yang dimengerti dalam Al-Quran, dalam agama Islam itu kan persoalan hasil daripada ibadah sembahyang. Anda ini ngerti, Anda ini berakal nggak? Anda gini, tahu nggak akal itu apa? Akal itu dipakai untuk mendefinisikan sesuatu ketika kita mendengar, melihat, mencium, dan berbicara. Itu fungsi akal. Oke? Nah, Anda pakai punya tidak? Oke, Mas. Oke, coba tenang dulu ya. Tadi saya mau menerangkan yang Anda tanyakan. Jangan menjadi sales Avanza. Jangan menjadi sales Avanza, menjelek-jelekkan R3, menjelek-jelekkan Expander, menjelek-jelekkan Xenia. Jadilah sales begini, Mas. saya. Tadi Anda menanyakan kualitas yang dijelaskan bukan menjatuhkan produk lain. Lamborghini dengan produknya, Ferrari dengan produknya. Bisa nggak Anda menjadi sales Ferrari? Saya Lamborghini. Saya Lamborghini. Bisa tidak Anda menjadi sales Ferrari? Bisa tidak? Tadi Anda menanyakan kepada saya tentang persoalan hal-hal yang saya gugat, yang perlu saya gugat. Jadi saya ingin terangkan contoh-contohnya. Gini ya Bang ya. Apa ya? Ya inilah sesungguhnya penyesat. Gitu loh. Penyesat itu akan selalu datang, selalu merasa pintar, tetapi ternyata kosong. Ibarat begini Bang. Untuk mengatakan diri saya ganteng, untuk membuat diri saya ganteng ketika saya jalan, saya cari orang-orang yang jelek. Saya berusaha, tapi saya tidak memberikan kualitas. Dengarkan dulu. Saya tidak memberikan kualitas diri saya, yaitu apa? Saya memperbaiki akhlak, saya pakai skincare, saya pakai krim maghrib, krim subuh, krim malam, krim apapun itu. Saya tidak suntik A, B, C, D, E, F, G. Harusnya yang saya lakukan, saya memperbaiki diri, saya mandi. Saya oles yang namanya krim, saya suntik agar apa? Agar saya glowing. Oke, paham? Agar saya glowing. Bukan mencari orang jelek, bukan saya mengajak Anda terus saya berjalan di tengah keramaian biar saya terlihat ganteng. Enggak. Saya tidak mengajak Anda biar saya terlihat ganteng, tidak. Tapi biarkan wajah Anda, biarkan wajah saya. Saya perbaiki kualitas wajah saya, Anda perbaiki kualitas wajah Anda. Tapi Anda tidak mampu.
Bukan Anda tidak demikian Mas. mampu. Ini yang perlu yang saya gugat selama ini kan persoalan syariat Islam, persoalan Begini. fondasi-fondasi Islam. Selama ini, Jadi ingin saya terangkan, sebentar, gini ya. Selama ini saya pada saat saya live di Ar-Rasyid, saya ini Ar-Rasyid, mungkin Anda nggak kenal pasti dan pasti Anda kaget dan tidak mungkin lagi Anda bisa mau mencari saya. Kalau Anda berani mencari saya, Anda boleh bebas berargumentasi dalam room saya. Kalau Anda Oke, berani. kita connect ya. Oh ya, kita connect nanti. Kita connect Ya, biar kita follow nanti. Ar-Rasyid Nanti kita 029. Ar-Rasyid 029. Tapi kalau Anda mau diskusi dengan saya, ikuti metode yang saya minta. Kenalkan agamamu, Boleh. maka saya kenalkan Islam. Oke? nanti gini kita connect biar kita follow jadi It's okay. ini ya biar Nanti connect saya nanti, follow. Nanti saya follow Iya. Ar-Rasyid 029 nanti saya. Tapi ingat, saya berdiskusi khusus kepada Anda. Saya ingin mengetahui kualitas agama Anda dan apa yang diajarkan agama Anda. Jadi jangan pernah masuk. Contoh, sekarang saya tidak pernah menjelek-jelekkan apa ya keyakinan Anda. Oke? Saya hanya menjelaskan bahwa di mana Nabi Muhammad di surah Al-An'am ayat 35 mengatakan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Di surah Al-Baqarah dikatakan dzalikal kitabul la raiba fihi muttaqal ladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan kekuasaan Allah. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'uzu wa la na'um lahu ma fis samawati ma fil ard. Bagaimana dengan keesaannya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu agama saya, itu keyakinan saya. Maka keluarkan apa yang Anda bisa sajikan, maka biarkan orang-orang yang mau tersesat dengan Anda, mereka ikut. Gitu loh. Begitu caranya berdakwah. Boleh. Jangan menjelekkan agama orang lain. Gitu loh. Saya terbuka Anda agama jadi baru. gini Mas Rashid ya oke jadi begini saya terbuka saya sangat terbuka saya bukan seorang ideolog jadi nanti bisa kita Kacau kau ruai bidoh kau ngomong aja salah terus kalimatnya. pokoknya salam dulu ya salam buat semuanya ya Ya, Mas Rashid kami adalah Oke. kami adalah orang-orang yang percaya dengan dalil Al-Quran dan kami adalah orang-orang yang percaya dengan Rasulullah SAW yang Anda katakan itu adalah klaim semata. Nah, Anda coba tunjukkan satu titik di mana sesuatu tempat yang Anda agungkan, datangkan orang-orang yang sesuai dengan pemahaman Anda. Begitu caranya. Ini saya masih di hotel, belum saya turun ke lobi, belum saya melangkah ke depan. Belum saya belok dikit ke kiri untuk menunjukkan Masjid Nabawi. Ada ratusan juta manusia di muka bumi datang berkumpul dengan muka yang berbeda-beda. Lah Anda muka seperti ini entah dari mana? Apakah Anda titisan Yahudi? Nggak tahu kan? Kan? Kan gitu nggak ada yang tahu. Maka perkenalkan penyesatan baru yang Anda kenalkan. Biarkan orang-orang yang menilai apa yang Anda bawa. Maka biarkan orang-orang yang nggak berakal mengikuti Anda. Begitu. Iya, jadi itulah yang saya katakan tadi kan itulah alam itu akan menunjukkan nanti siapa yang sesat, siapa yang tidak sesat. Alam. Oke. Ya. Oke ya. Oke. Termasuk. Sehat selalu Siap. ya. Maka Oke. pelajari Siap. dulu. Makanya gini, coba mungkin sekaligus dengan yang namanya Kitun, pelajari dulu tentang bagaimana mendakwahkan ajaran sendiri dengan bukan menjatuhkan agama lain. Bukan ini makanya tidak menjadikan banyak agama lain. belajar. Saya terlahir dalam Banyak belajar dengan Islam. Islam mampu berdakwah 4, 5, 6 jam tanpa nonstop dan tanpa menyentuh agama orang lain. Islam mampu. Nah, apakah Anda mampu? Maka suatu saat nanti buktikan. Room saya terbuka 24 jam untuk Anda. Nanti follow Ar-Rasyid 029. Maka kenalkan agama Anda tanpa menyentuh Nabi Muhammad, tanpa menyentuh namanya ulama-ulama, tanpa menyentuh yang namanya Al-Quran. Tidak agar boleh. saya mengenal keyakinan Anda. tidak Oke? boleh demikian. Nanti kita akan gugat semua itu. Nggak boleh. Jadi yang boleh itu adalah Anda berusaha seakan-akan Anda paling benar, Al-Quran itu salah dan Nabi Muhammad itu salah. Anda siapa? Kan gitu. Oke, baiklah. Ini nanti Mas Rashid kita connect dan kita live bersama nanti kapan ada waktu di inbox saya. Jadi kita bisa cari waktu yang tepat nanti. Ya, oke. Oke, Saya masih silakan, menghabiskan silakan. waktu 8 hari di sini. Iya. Saya masih menghabiskan waktu 5-6 hari di sini karena Al-Quran saya dan Nabi saya rindu dengan Nabi saya yang luar biasa yang menunjukkan seperti apa yang namanya the real king of the kings. Bahkan terlalu rendah ketika saya mau mengatakan Nabi Muhammad itu king of the kings. Terlalu rendah.
terlalu rendah karena betapa hebatnya dia mampu mengislamkan ke sejazirah Arab. Hebatnya. Nah, itu. Oke? Terima kasih Oke. untuk waktu Anda. Oke, ya, Bapak terima siapa kasih. namanya? Terima Bapak kasih buat siapa? semuanya ya. Oke, Ah, ya, siap. terima kasih ya. Terima kasih. Salam kenal buat Oke. semuanya ya. Ya, Salam ya. kenal, Assalamualaikum. selamat makan sore.